lihat di pondok pesantren itu bagaimana cara kita yang penting bersosialisasi terlebih dahulu. Kebanyakannya anak tadi saya bilang di luar, lingkungan itu mengajarkan bersosialisasi itu sangat minim sekali. Hanya mereka bertatap muka dengan handphone. Tapi saya bertekad sebagai guru, kita harus membenahi fasilitas ini semoga anak-anak itu betah di pesantren ini. Itu adalah salah satu teknologi itu membantu kita di pesantren untuk membantu anak-anak itu tidak gaptek. Janganlah istilahnya itu kita kepada anak itu takut. Bukan artinya takut kepada anak itu dengan orang tuanya, enggak juga. Artinya bagaimana cara kita membuat kenyamanan anak di pesantren itu menjadi suatu keharmonisan yang kita bilang tadi, kurikulum berbasis cinta, artinya kita harus saling mengasihi sesama makhluk. Assalamualaikum, selamat malam, adik saudara dan cingin semuen. Alhamdulillah, Arifin bersama Bung Saltono, podcast bersuara. Malam ini sudah dibersamai oleh narasumber yang keren, Bang Eki Fitri Marhan SIKOM. Gimana kabarnya, Bang? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Perjalanan dari Sungai Liat ke Pangkal Pinang berapa jam ini? Ya, paling ya standar lah. Standar Nah, ya. 30 menit. 30 menitan ya. Karena kan ada pulang kerja. Pulang kerja. Oh, ini musim libur masih kerja? Kan yang pegawai-pegawai Pemprov kan pulang ke Sungai Liat banyak. Oh gitu ya Bang ya. PT Timah. Iya, jadi agak ini ya. Agak macet lah. Macet ya. Alhamdulillah. Sore namanya pangkal. Bang Egi, terima kasih udah hadir di podcast bersuara teman-teman. Ya. Beliau merupakan guru multi talent, ya kan? Wartawan juga, ya kan? Terus bergiat di yang anak-anak ngaji itu ya, yang apa BKPMI ya. Subhanallah. Dan sekarang beliau kalau status gurunya di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Islamic Center Sungai ya. Nah teman-teman semuen, Bang izin tadi Bang Eki tuh teman-teman ada brosur yang luar biasa banget di sini buat ayahanda dan bunda seperadi yang ingin anandanya bersekolah selepas dari SD atau dari MI mau lanjut SMP atau MTS, SMA yang sifatnya boarding itu bisa ke Bahrul Ulum Islamic Center di Sungai Liat. Masuk MTS ini 10 jutaan doang, ya kan? Terjangkau banget, apalagi SMA-nya cuma 11 jutaan. Beda sejutaan ya Bang Egi ya. Bang, ini program unggulannya apa aja nih selain ada berbahasa asing, tahfiz Quran, kajian kitab kuning, pendidikan kepemimpinan dan pendidikan kewirausahaan. Boleh nih Bang di opening kita nih bilang ke seperadik saudara kita mengapa sih masyarakat Bangka Belitung dan di luar Baba perlu nyantri di Bahrul Ulum Center. Silakan. Ya, karena Pondok Pesantren Bahrul Ulum itu memiliki fasilitas yang cukup lengkap. Di sana juga kemarin sudah terbukti ya, kami sudah melaksanakan acara besar kegiatan MUI se-Indonesia. Terutama kami itu tuan rumah di MUI Pusat kemarin. Pas kegiatan panitia yang cukup itu 2 tahun yang lalu. 2 tahun yang lalu. Sekitar tahun 2024 ya kemarin di sananya. Terus juga kami juga ada kegiatan event besar waktu kegiatan Ikatan Haji Indonesia itu untuk pengurus haji dari provinsi sampai kabupaten. Nah, itu berkumpul di Islamic Center. Dan juga kami juga menerima untuk yang mau pengen anak-anak TK, TPA maupun anak SD pengen belajar manasik untuk dasar ataupun ibu pengajian. Kami juga ada di sana juga program untuk manasik haji. Itu untuk anak-anak jenjang SMP, SMA atau di luar itu, Pak? Itu ada ibu-ibu, ada anak usia dini juga itu di luar. Semua ini program besar dari Pondok Pesantren Bahrul Ulum ya. Ulum. Karena kami itu kan memang ada kerjasamanya juga kan dari Kemenak Agama kan katanya kalau mau belajar di Islamic Center ada fasilitasnya ya seperti bangunan Ka'bah dan lain-lain. Jadi komplit ya, holistik ya. Jadi tidak sekedar anak yang mau lulus dari SD dan SMP lanjut ke sekolah, tetapi
mengcover banyak kegiatan-kegiatan Ya, Islami ya di ya, Badulo. Keren banget ya Bang keren, Eki ya, keren ini banget. pastinya Ya, buat teman-teman masyarakat Pangkal Pinang hmm, Bangka Belitung pokoknya harus nyantri deh di Badulum ya ya Bang ya. benar, benar. Prestasinya juga Ya, Kak, api ya ya Bang ya, baik kemarin. nasional maupun internasional ya. Ya, baru ini juga kami alhamdulillah ya Bang dapat anugerah penghargaan dari Kementerian Agama dari pusat. Itu Mm-mm. kami TKA-nya itu nilai tertinggi se-Bangka Belitung. Sebangka Belitung. Wah, Ya, itu jenjang alhamdulillah. SMP, SMA, Saya jenjang MTS. MTS. Ya, Wow, itu MTS. Sebangka Ya, Belitung. se-Bangka Belitung kemarin. Itu Applause yang kegiatan luar biasa banget ini. normalisasi untuk penilaian TKA. Wah, Dan juga non akademinya tidak kalah juga. apa itu Kami yang di bikin bidang futsal kemarin untuk hmm, porseni wow, tingkat nasional alhamdulillah kami futsal mewakili dan provinsi. mewakili provinsi Bangka Belitung Wah. itu mendapatkan juara Nah, satu itu poinnya se buat Jawa Timur seperadi saudara ya. semuanya. Alhamdulillah ternyata pesantren Bahrul Hmm, Ulum Islamic Center di Sungai Liat Kabupaten Bangka itu tidak sekedar memfasilitasi hmm, me-up untuk akademiknya anak-anak ya, kita, tetapi non akademik itu poin yang sangat baik sekali buat generasi kita ke depannya. Keren banget nih Bang ya, Eki. Bang Eki ya, kan menarik ya di momen kita malam ini banyak hal di dunia pendidikan itu ya, guru merupakan sosok yang sangat sentral ya hmm, dalam mencetak, dalam membuat hmm, anak yang ada di sekolahnya itu menjadi yang tadinya bisa dikatakan berproses ya selalu proses. dari tidak bisa menjadi bisa Hmm. gitu. Melihat kondisi sekarang, bagaimana pengalaman Bang Eki di sekolah? Ini jenjang apa? SMP ya, SMP SMP ya. Bagaimana itu kan remaja ya? ya Gimana sih aja Bang? untuk apa motivasinya ya. Iya. Ya, paling untuk kalangan motivasi anak-anak apalagi anak pondok ya mereka kan tidak ada memegang gadget atau gawai tadi kan HP itu alhamdulillah kita kalau di pondok pesantren itu kan terarah untuk kegiatannya itu kan sudah ada job desknya. Kalau kita dengan anak umum itu mungkinan kebanyakannya pengaruh media ini digital tadi karena sewaktu-waktu saya sangat miris sekali ya bang ya sekarang melihat anak-anak ngomongnya itu ketemu temannya itu menghadapi HP. Iya. Menghadapi HP berjam-jam tahan tiba-tiba sudah waktu sholat mereka lalai itu adalah pendidikan yang memang perlu diajarkan bukan dari pesantren biarpun bukan dari sekolah itu pendidikan dari rumah juga. Orang tuanya tidak mengasihkan contoh yang baik dan anaknya pun akan ikut juga. Jadi memang pendidikan dasar itu memang dari rumah. Tetapi kita berharap di pondok pesantren itu bunda dan ayahnya itu menitipkan ke kami itu supaya anak itu Lebih bisa baik menjadi lagi lebih baik ya. lagi. Yang pasti juga kemandiriannya itu Ya, terbentuk ya kemana Bang Eki ya. untuk karena kedewasaan anak di pesantren itu lebih dewasa dibandingkan anak sekolah umum. Oke. Ya, Tantangan sendiri teman-teman adik-adik kita di SMP Barul hmm, Ulum, MTS ya, MTS MTS ya, MTS ya. MTS Barul Ulum seperti apa? Apakah Hmm, mereka itu input yang sudah bagus hmm, dari ayahanda dan bundanya orang tuanya di rumah atau masih banyak di bawah standar ya, secara kemandirian, ya, secara etika, hmm, karakter gitu. ya. Ya rata-ratanya sebenarnya ya anak-anak di pesantren itu kebanyakannya ya kalau tidak dimanapun lah kita lihat itu anak-anak kebanyakan disuruh orang tua. Disuruh orang tua yang lebih baik. Ya kebanyakan. Tapi kita berharap tadi di dalam pondok pesantren tadi memberikan pendidikan karakter, memberikan pendidikan secara keagamaan maupun pendidikan akademik dan non akademiknya itu dapat kita lihat di pondok pesantren itu bagaimana cara kita yang penting bersosialisasi terlebih dahulu. Kebanyakannya anak tadi saya bilang di luar lingkungan itu mengajarkan bersosialisasi itu sangat minim sekali. Hanya mereka bertatap muka dengan handphone. Sama juga, kita kalau reuni melihat anak-anak kita sebagai guru diundang acara reuni di luar, apalagi alumni pondok pesantren, itu rata-rata main HP. Kadang kita miris, wah ya Allah, kok anak-anak kita kok eh, setelah lulus kok berubah kayak gitu kan. Zamannya Artinya beda kali Bang. ya zaman milenial. Zamannya beda yang Ya, kita dulu zaman yang hmm, tidak terlalu akrab banget iya, bermain dengan HP, dengan ya, gawai. Kalau sekarang sih memang gawai hmm, sama HP itu hmm, seperti
teman dekat Ya, banget apalagi bagi setiap bangun teman-teman tidur Gen Z kan, ya, ya gitu. bangun tidur kan pasti kita cari HP, bukan HP, orang tua dulu. betul. Rata-ratanya kalau anak-anak pulang dari pondok pesantren itu anak-anaknya mulai berubah lagi. Didikin lagi dari ketika mereka kita pulangkan, bagus akhlak. Atau ketika kita datang ke sini lagi, ke dalam pondok pesantren, kita rubah lagi menjadi yang lebih baik. Makanya kenapa anak-anak di pondok pesantren itu lebih dewasa dibandingkan anak-anak di rumah. Sudah mulai pola pikirnya udah berjalan. Karena di sana guru itu bukan hanya mengajarkan agama kan, berarti kegiatan secara situ kan sudah terselenggara hidupnya. Artinya kita hanya ya memberikan lah arahan yang baik, apalagi kita sebagai wali kelas nih, apalagi kita ada di situ jabatannya pengasuhan, ada namanya jabatannya. Kalau Bang Eki selain di sekolah yang jam formalnya, saya di kepengasuhan juga enggak? Saya di pembina OSIS-nya. Di pembina. Oh, berarti tidak Ya. terlibat di kepengasuhan. Enggak. Ya, berarti Saya pure di sekolahnya saja. Sekolahnya. Tapi kita hanya bisa berharap mudah-mudahan ya, dengan artinya itu kalau pengasuhannya istilahnya itu bisa satu misi dengan kita, kenapa tidak kan? Alhamdulillah. Ya, artinya kan memang kita dalam satu misi dalam pesantren itu harus saling menjaga sesama lain, merangkul anak tadi, membuat anak itu menjadi pro agent of change tadi, menyiapkan masa depan yang lebih cerah. Artinya ya kita itu tadi ada anak yang sering curhat nggak sama Bang Eki? Ya. Selama Bang Eki di pesantren, Ya. di sekolah Ya. gitu, ada anak yang sering curhat tentang apa sih yang curhatin? Ya. Alhamdulillah ya, kalau anak-anak itu rata-ratanya ada lah yang curhat kepada kita, mungkin mereka itu merasa nyaman dengan saya. Selaku saya juga bagian. Tentang apa yang mereka curhatin? Biasanya itu tentang pembelajaran. Ya. Sulit pembelajaran. Ya, karena setiap anak itu kan perbedaan daya pikir ataupun keinginan tahuan mereka itu kebanyakannya berbeda-berbeda. Ada yang hebatnya non akademik, ada hebatnya di akademik, ada hebat di organisasi. Nah, rata-ratanya mereka curhat itu biasanya di pembelajaran. Oh, kenapa ya Ustadz ini susah ya Ustadz dimengerti, kok nggak asik loh Ustadz ini, kok ustazahnya nggak asik loh, agak monoton. Kalau sama Bang Eki asik. Insya Allah asik. Apa yang membedakan Bang Eki dengan teman-teman guru yang lain, Ustadz yang lain? Sebenarnya ya, siswa-siswinya Bang Eki, kita itu harus memanfaatkan digitalisasi. Artinya anak di pondok pesantren itu kan kurang hiburan, HP, kurang laptop. Makanya ketika situ ada sesi tanya jawab ataupun refleksi pembelajaran setelah akhir pembelajaran tadi. Bagaimana nak untuk kegiatan selanjutnya ini? Apakah kekurangan ustadznya? Kita tanya kepada anak-anak. Insya Allah kita akan membuat istilah itu perubahan supaya anak itu senang kepada kita, tanya kabar. Anak-anak itu senang loh kalau kita tanya kabar. Iya, betul banget ya. Kita ada komunikasi. Iya. Soalnya kan mereka udah jauh dari orang tua. Iya. Udah kita ambil hak bahagia tanda kutip dengan HP itu tadi ya, karena mereka kan di pesantren otomatis dilarang. Ya. Sebenarnya gitu ya. Guru itu ya sebenarnya pakai kegiatannya itu komunikasi, istilahnya saya itu penelitian di komunikasi interpersonal ya, di psikologi saya itu tentang siswa juga, memotivasi siswa. Di situ saya lihat perkembangan anak Cina dan anak Melayu itu perbandingannya sangat berbeda sekali. Karena kenapa? Anak Melayu ini butuh dorongan sebenarnya dari keluarga mereka. Kalau anak Cina itu mereka itu orang tuanya seluruhnya itu mendukung, support, memberikan bukan halnya di sekolah tapi di rumah itu ada kegiatan les tambahan. Memang itu memaksakan anak, tapi anak-anak Cina itu maju selangkah dibandingkan anak Melayu. Anak Melayu ini ya. Kalau anak Melayu tambah boring lagi. Iya, boringnya. Nama bosan main terus ya. Ya, karena memang ya sebenarnya ya di pendidikan sekarang ini, kurikulum sekarang ini sangat membosankan bagi saya. Membosankan ya. Membosankan. Itu perubahan kurikulum K13 ke kurikulum yang terbaru sekarang atau yang dari kurikulumnya kita dulu kan KTSP. KTSP itu kan sudah didasar dengan secara bagus lah kan, dari tahun 98 sampai sekian ini kan, dari zamannya pendidikannya menteri pertama itu menteri dari zaman Pak Harto sampai kita sekarang. KBK, ya. Habis itu KTSP, habis itu kita ke 13. Kurikulum K13. Ya.
Itu baru ke kurikulum Merdeka sekarang. Di sini juga sudah ada kurikulum baru. Kalau di madrasah itu kurikulum berbasis cinta. Berbasis cinta. Iya. Itu yang dikeluarkan sama Kementerian Agama. Iya, Kementerian Agama. Kurikulum berbasis cinta. Ya, kalau dari Kementerian Pendidikan itu namanya deep learning. Iya, kalau Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, deep learning ya, pembelajaran mendalam. Mendalam. Ya, kalau kurikulum berbasis cinta itu kita harus saling mengasihi. Cinta dari kepada Allah, cinta kepada Rasulnya, cinta kepada malaikat ataupun nabi, itu sudah diajarkan sebenarnya dari SD sebenarnya, ataupun dari TPA sudah didasarkan. Tapi dikembangkan lagi di kurikulum berbasis cinta tadi. Kita sebagai tenaga pengajar itu harus merangkul anak-anak tadi. Nah, jangan sampai anak-anak itu menjadi bosan. Jangan sampai anak-anak itu menjadi boring lah istilah. Jangan sampai anak-anak itu, sekolah itu menakutkan. Ngomong yang menakutkan, tetapi tidak. Kita tergantung dari tenaga pengajarnya sebenarnya. Dari hati. Kalau hati kita niatnya dari rumah ingin mencerdaskan anak itu, insya Allah kegiatan apapun kita jalani happy, enjoy. Iya, jadi ketika guru itu mengemas pembelajarannya itu dengan menyenangkan, dengan penuh cinta, pasti mereka bakal belajar itu nyaman ya, asik. Kalau gurunya keras, bikin nakut-nakutin, itu kayaknya bikin anak jadi malas belajar juga ya. Iya, karena kita juga merasakannya zaman kita dulu pendidikannya gimana. Jarang sekali kan guru-guru dulu. Tapi hasilnya apa? Mental kita kuat. Orang tuanya sama gurunya saling membutuhkan, bekerja sama, saling support. Ya. Kalau sekarang kayaknya guru serba takut juga ya. Murid takut sama guru karena gurunya terlalu keras, terlalu tegas atau disiplin. Over ketika killer banget, strict banget ya kalau bahasa sekarang gitu ya. Orang guru juga takut juga sama orang tua karena nanti disentil sedikit. Sudah ada kasus. Iya, banyak banget ya. Ya, apalagi kasus pembunuhan. Apa sih Bang sebenarnya tantangan Bang Eki sebagai guru selama ini ya Bang? Apa sih tantangan terbesar? Ya, tantangan terbesar kita itu memang ya. Yang pertama itu waktu. Waktu kita. Kita sekarang ini miris sekali ya, pendidikan sekarang ini. Kenapa dengan waktu Bang? Banyak mubazirnya atau kurang 24 jam atau seperti sebenarnya bagi kita itu waktu itu terlalu panjang untuk mengajar karena anak-anak itu maksimalnya itu ketika belajar itu dari jam 7 sampai jam 1 harusnya maksimal. Ya, maksimal kita otak kita itu bukan. Iya. Apalagi kan kalau psikolog itu rentan konsentrasinya individu itu 2 kali usianya. Iya. Anak SMP usia berapa? Usia 12 ini 10 juga ada 10 tahun. 10 tahun itu terlalu, mungkin SD terlalu cepat. Ya, cepat. Ada itu. Ya itu terkadang sebenarnya memang terlalu cepatnya. Anak itu masuk SD nanti di SMP-nya agak kaget. Bosan, boring. Sebenarnya boring itu karena memang rentan konsentrasinya tadi. Ya, dan juga salah satunya anak Indonesia ini harus menguasai seluruh mata pelajaran yang ada di sekolah. Apalagi pondok pesantren itu sekitar mapelnya ada 20 lebih. Kita dulu zaman kita 10 atau 12 mapel itu sudah pening kita. Iya. Apalagi 20 lebih mapel. 25 mapel. Dan agama itu dipecah lagi. Satu hari anak-anak belajar berapa mapel? Nah, satu hari itu 8 mapel. 8 mapel. Ada yang 6 mapel. Satu mapel aja 35 menit kan standarnya. Berarti 12 dikali 2 24. Berarti udah 35 menit itu masih sudah berlebihan ya, over ya. Iya, apalagi anak itu di pesantren. Istirahatnya itu paling asar sampai dengan maghrib. Setelah maghrib mereka sudah kajian belajar Al-Quran dan kitab kuning. Sampai dengan isya sholat lanjut lagi. Pagi subuh mereka sudah bangun belajar mufrodat ataupun kegiatan kosakata bahasa Arab dan bahasa Inggris. Minggunya Arab, seminggunya itu Inggris. Memang sebenarnya kalau kita ingin ingin adil, sebenarnya teman-teman di pesantren itu mereka kayak kita bikin sesuatu yang bikin mereka itu tambah ngepres banget. Iya, sebenarnya saya juga kasihan benar. Tapi mau bagaimana lagi ya, kita memang kurikulumnya seperti itu di pondok pesantren. Ya memang sebenarnya yang sebenarnya itu memang bukan dari gurunya atau bukan dari sekolahnya, kementeriannya itu. Tapi kan dengan kurikulum berbasis cinta tadi
walaupun over dari sisi waktu untuk konsentrasi mereka, kefokusan tapi mereka, pendekatannya itu maksimal. Sebenarnya itu juga menjadi salah satu solusi konkret dan di pesantren itu kan mengajarkan tentang kedisiplinan. Kedisiplinan itu memang istilahnya itu yang sangat jarang dilihat di dalam kehidupan sehari-hari sekarang. Anak-anak yang semangat sholat subuh, saya sekali mengikutinya di sana, sholat subuh bareng. Selama jadi guru, teman-teman di MTS Bahrul Ulum on time nggak sih masuk? Alhamdulillah on time. On time ya. Nggak ada karena yang males nih gitu. Enggak lah. Soalnya wali kelasnya Bang Eki ya. Kalau saya sih dengan guru-guru kita itu saling sharing. Sebagai tenaga pendidik itu saling sharing. Apa kekurangan anak ini? Misalnya dikurangnya hitungan, matematika. Oh, ada ini kurangnya di bahasa Arab. Bagaimana cara menutupi kekurangan tadi? Kita harus komunikasikan dulu. Keren Bang. Nanti dijawab, kita rehat sejenak. Tips dari Bang Eki. Seperti saudara cingin semua ya. Bang Eki guru yang selalu berinovasi, semangat membangkitkan anak-anak untuk selalu ayo bertumbuh dong, ayo berkembang dong. Jangan bosen, jangan malas belajar ya Bang. Benar. Motivasi, betul banget. Motivasi itu yang selalu Bang Eki, walaupun tidak 24 jam bersama teman-teman di MTS Bahrul Ulum, tetapi something beliau kurang lebih berapa jam Bang di sekolah? Kalau 1 minggu 30 jam ya. 30 jam karena ada pembina OSIS kan. Alhamdulillah. Di kelas. Bang Eki, ini teman-teman kita kan di masa sekarang ini tantangannya pun luar biasa ya. Ya benar sekali. Mereka itu banyak terdistrak banget dengan dengan games, kangen dengan HP itu sehingga terkadang pelampiasan itu mereka sampai banyak kan kita lihat case-case yang mereka emosional gitu. Bagaimana ketika Bang Eki menghadapi permasalahan itu yang dialami oleh anak? Kalau untuk bicara dengan umum ya, anak-anak umum ya, memang yang ketika di SMP nih, pesantren. Pesantren. Kalau pesantren itu saya bilang sih, kalau memang kalian rindu dengan HP ataupun apa, ya kita tinggalin dulu sementara. Saya bilang kan kita di sini kan pendidikan itu mengabdi dulu dari sini. Ya kasihan orang tuanya, saya bilang kan sudah bekerja untuk memberi kalian yang pendidikan yang terbaik lah. Kita motivasi lah kepada anak-anak. Kebetulan saya juga dapat kelas C, arti dari kutip kelas yang memang non akademiknya menonjol. Non akademik menonjol, tetapi akademiknya agak low. Agak standar saja. Kebetulan saya itu wali kelas itu, dan saya juga sering juga setiap pembelajaran selesai ataupun sehari itu saya ada 15 menit ketika guru nggak ada masuk telat, itu saya masuk. Saya kasih pemahaman kepada anak-anak, motivasi. Nah, jangan sampai kalian teringat dengan HP tadi. Ya, jangan sampai kalian membuat orang tua kalian kecewa. Jangan sampai kalian melihat orang tua kalian itu sedih ketika kalian di sini semangatnya itu menurun. Masa kita sudah bayar tahu-tahu, anakku ranking terakhir, anakku ranking tengah-tengah. Tapi kan kelasnya Bang Eki wajar kan? Ketika nilai akademik anak-anak itu di bawah dengan kelas-kelas yang lain, tetapi kan non akademik mereka sangat menonjol. Karena kan memang juga masa depannya anak itu kan tidak tergantung dengan nilai akademik. Saya bilang juga saja setiap saya masuk juga saya bilang angka itu bukan yang dapat kita ukur dengan kepintaran seseorang. Angka itu hanya sebuah simbol. Ketika kita berbicara, orang pintar itu pun kebanyakannya masih bingung dengan pekerjaan mereka. Contoh saja kita anggap di luar, pengalaman saya bilang, dengan teman-teman kuliah saya, belum tentu IPK 4,00 itu bagus di mata seseorang dibandingkan orang yang IPK-nya biasa dan memiliki pengalaman yang banyak, itu adalah plus buat mereka. Artinya, saya lihat dalam situasi lingkup sosial, ya anak-anak sekarang ini kebanyakannya terlena dengan belajar, tetapi soft skill-nya tidak mereka asah. Makanya saya bilang kepada anak-anak yang memang kelasnya memang agak biasa saja, itu artinya kalian harus perdalam soft skill kalian. Seperti apa tuh Bang soft skill yang perlu
teman-teman kita di Ya, MTS Baharul Ulum maupun di pesantren yang lain ya, perlu di up up lagi lagi gitu. ya. Yang Apa aja pertama tuh? itu kan, kalau kita nggak bisa akademik, setidaknya kita bisa belajar bahasa Arab. Jadi Setidaknya skill kita, bahasa ya Bang. ya bahasa Inggrisnya kita bantu juga. Hmm. Dan skillnya ada lagi untuk digitalnya. Hmm. Membuat pamflet-pamflet saya ajarin itu. Jadi lebih Ya, lebih mereka hmm, interaksi dengan teknologi juga harus iya. lebih mahir Jangan ya Bang sampai ya. anak pesantren dibilang orang, wih, anak pesantren. Taunya ngaji aja. Iya, Iya, jangan seperti itu saya bilang. iya, iya. Itu tantangan terbesar guru informatika di pesantren itu sangat berat. Pertama, fasilitasnya kalau tidak didukung oleh yayasan ataupun sekolah Ataupun ataupun pondok tadi, pemerintah juga sebenarnya harus support ya Bang iya. ya. Seharusnya kalau mereka pengen digitalisasi pesantren, harus mensupport bantuan. Hingga saat ini Ya, program-program digitalisasi pesantren katanya itu itu tuh seperti apa sih konkretnya? iya tanda kutip Belum ya? belum. Belum ada sama sekali nol atau kalau kita persentase 70% atau berapa persen? Itu saya lihat perkembangan pesantren itu kalau di pelosok itu masih kurang. Paling nggak di Kalau kota-kota. di Bahrul Ulum, Alhamdulillah, alhamdulillah berapa persen? itu sudah mencapai 70% tujuh kita. puluh persen ya. Karena kita Sebenarnya kalau sudah mengikuti. agak remedial juga kalau dia. Iya. 70 itu bukan angka yang cukup kita lihat itu sempurna, tapi harus pembenahan atau mempertahankan. Iya, iya. Yang sulit itu mempertahankan. Karena kenapa? Kita anak-anak sekarang ini kebanyakannya ujian online. Yang kedua, olimpiade online. OSN online. Baik itu skala lokal maupun nasional ya Bang ya. Tes sekolah online. Online. Apalagi tes masuk-masuk baru sekali saya lihat itu. Tapi laboratorium komputer ada ya? Ada, alhamdulillah. Ada ya, alhamdulillah ya. Itu sudah komputer dilengkapi. atau laptop? Itu komputer. Komputer yang seperti zaman kita dulu. Oh enggak, itu sudah komputer yang generasi terbaru. Alhamdulillah. Dulu memang saya masuk itu komputernya jadul, masih zaman kita dulu ya. Tapi saya bertekad sebagai guru, kita harus membenahi fasilitas ini semoga anak-anak itu betah di pesantren ini. Itu adalah salah satu teknologi itu membantu kita di pesantren untuk membantu anak-anak itu tidak gaptek. Pesantren yang modern harus bisa memanfaatkan teknologi juga. Luar biasa banget ya Bang ya. Jadi Bang, tadi soft skill itu perlu guru menjadi ujung tombak untuk men-trigger itu kemampuan bahasa, kemampuan teknologi, kemampuan apa lagi Bang? Itu untuk bisa menjawab dan menghadapi tantangan yang selalu begitu pesat dan cepat. Non akademik? Ya, ini seperti tadi olahraga. Olahraga berarti kemampuan bahasa, kemampuan teknologi dan mungkin ini ya untuk tubuh mereka harus kuat Bang ya. Harus. Memang anak pesantren rata-rata fisiknya kuat. Karena mereka setiap sore olahraga. Jogging saya lihat. Push up, sit up itu anak pesantren itu ini. Jadi tadi bahasa, IT, terus ada satu lagi. Olahraga apalagi Bang? Tahfiz. Oh jadi spiritual mereka juga ya. Tahfiz itu adalah salah satu yang sulit dilihat sekarang di pesantren. Anak-anak kebanyakannya tahfiz itu jarang kita temui, kecuali memang pondoknya basis pesantren itu tahfiz. Tapi ada juga kekurangan di tahfiz itu. Mereka olahraganya non akademinya lemah. Konsekuensi ya Bang. Iya, tantangan pondok pesantren modern itu kita harus bisa semua sektor itu kita masuk ke dalamnya. Bukan hanya dalam fokus satu sektor saja. Nah, fokus sapi saja enggak itu. Makanya pondok pesantren sekarang bertransformasi ke arah modern. Jadi sekolah pun, pesantren pun itu harus menyediakan fasilitas yang mana anak-anak itu juga rajin belajar. Nanti kalau ada media kayak laboratorium bahasa, laboratorium teknologi, biologi, praktek. Apalagi ada lapangan bola ya untuk cowok-cowok ya. Itu Islamik itu lapangan bolanya besar sekali. Ya, Bang, kalau memang anak-anak pengen latihan itu datang aja. Bang Eki, keren banget nih Bang. Boleh dong kasih kita wejangan nasihat dan closing statement Bang Eki buat guru khususnya yang ada di pesantren mengajar dan membersamainya. Boleh dong Bang kasih tips ke kita di penghujung podcast kita malam diskusi kita. Ya tipsnya itu sebenarnya sewajarnya saja, istilahnya itu secara umumnya saja saya kasih. Janganlah istilahnya itu kita kepada anak itu takut. Bukan artinya takut kepada anak itu dengan orang tuanya, enggak juga.
Artinya bagaimana cara kita membuat kenyamanan anak di pesantren itu menjadi suatu keharmonisan yang kita bilang tadi, kurikulum berbasis cinta. Artinya kita harus saling mengasihi sesama makhluk. Artinya guru yang benar-benar yang hanya memang seorang istilahnya guru saja, tapi dia tidak memberikan pendidikan karakter atau pendidikan untuk psikologi anak tersebut, maka anak tersebut tidak akan berubah sedikit pun. Dan lagi, ketika sebagai wali kelas ataupun sebagai pengasuhan ataupun sebagai guru yang dipercaya anak-anak, tolong sharing-sharinglah kepada orang tua. Karena kita tidak tahu pola pikir anak tersebut kalau tidak dari orang tua tersebut. Ya, itu. Terima kasih Bang Eki, luar biasa banget nih tadi saudara semuanya. Itu diskusi kita berkaitan dengan profesinya Bang Eki sebagai guru khususnya di MTS Darul Ulum Islam Center Sengilet Kabupaten Bangka. Beliau berpesan komunikasi sama anak harus berbasis penuh kasih, cinta, dan komunikasi dengan orang tua juga harusnya tetap dijalankan ya. Terima kasih Bang Eki udah bisa bergabung bersama kita Podcast Bersuara. Arifin dan Bang Santono senang banget. Dan yang pasti seperti saudara di Bangka Belitung merasa ini wawasan yang baru biar di sekolah dan di rumah bisa bersama dengan baik. Dan yang pastinya gimana Bang? Semoga pesantren semua bisa menjalankan satu misi yang sama. Amin. Terima kasih Bang Eki. Semoga juga kita sebagai orang tua tidak takut lagi menitipkan anak ke pesantren. Betul banget. Karena sekarang banyaknya kasus yang cukup kita tanda kutip ya, memang senioritas itu memang banyak ya, Bapak Ibu ya, semuanya itu memang bukan hanya di pesantren. Jangan kalian kira pesantren itu, sekolah umum juga ada ya Bang. Baru-baru ini juga istilahnya itu senioritas masih ada kalau kita masuk, cuman nggak terekspos. Iya, itu lumrah lah Bang. Iya. Terima kasih Bang Eki, keren banget. Teman-teman semua, terima kasih udah bisa ikut diskusi kita bersama podcast Bersuara. Kita baca Dua Pulau Satu Hati. Anyway, thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Eki.